Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel MPAIB Official, yang mana kali ini saya Kunti Uswatun Hasanah akan mereview buku dengan judul The Formation of Arab Nation, Text, Tradition, and the Construction of Modernity in the Arab World, karya Muhammad Abed Al-Jabri. Dalam hal ini saya akan mencoba untuk membahas seperti apakah pola pemikiran Muhammad Abid Al-Jabari dan apa-apa saja yang mempengaruhi konsep berpikir sebagai upaya mengejar ketertinggalan masyarakat Arab terbentuk oleh tradisi dan budaya mereka yang dalam hal ini didominasi oleh Islam. Yang pertama kali kita akan bahas mengenai biografi Muhammad Abid Al-Jabri. Beliau lahir di kota Fez, Maroko pada 27 Desember 1936 dan meninggal dunia pada 3 Mei 2010. Muhammad Abid Al-Jabri merupakan seorang filsuf Arab kontemporer yang tekun mempelajari filsafat. Beliau juga seorang dosen filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra Universitas Muhammad Rabat, Maroko. Lanjut terkait pendidikan Muhammad Abid Al-Jabri. Dari kecil beliau sudah diajarkan mengenai pendidikan agama. Pendidikan formalnya dimulai dari tingkat ibtidaiyah di Madrasah Burrah Wataniyah yang merupakan sekolah agama swasta yang didirikan oleh oposisi kemerdekaan. Pada tahun 1951 sampai 1953, beliau belajar di sekolah lanjutan setingkat dengan SMA milik pemerintah Casablanca. Tahun 1958, Al-Jabri memulai studi filsafatnya di Universitas Damaskus, Syria. Namun, 1 tahun kemudian, beliau masuk Universitas Rabat yang baru didirikan. Tahun 1967, Al-Jabri menyelesaikan ujian tesisnya yang berjudul The Philosophy of History of Ibn Khaldun. Dan pada tahun 1970, beliau berhasil menyelesaikan gelar doktornya pada alma mater yang sama, yakni di Universitas Rabat dengan judul Fikri Ibn Khaldun As-Sabiyah wa Adawullah Ma'alim Nadoriyah Khalduniyah fi Tarihil Islam. Adapun karya-karya Muhammad Abid Al-Jabri, karya pertama yang diterbitkan beliau yakni berjudul Nahwu wa Al-Turas. Yang kedua, Al-Kitab Al-Arabi Al-Mu'asir Dirosah Naqdiyah Tahliyah. Yang ketiga, Al-Naqd Al-Aql Al-Arabi atau Kritik Akal Arab. Yang keempat, Ta'win Al-Aqli Al-Arabi. Yang kelima, Bunyah Al-Aqli Al-Arabi. Yang keenam, Al-Aql Al-Siyasi Al-Arabi. Yang ketujuh, Al-Khitab Al-Arabi Al-Hadasah. Yang kedelapan, Wijhah Nazar Nahwu I'dah Bina Qadaya Al-Fikru Al-Arabi Al-Mu'asir. Yang kesembilan, Al-Mas'alah Al-Tasqafiyah. Yang kesepuluh, Masalah Al-Huwiyah dan Al-Mutsaqafun Al-Arab fi Al-Hadrah Al-Islamiyah. Dan masih banyak lagi karya beliau yang tidak bisa saya sebutkan. Adapun terkait pemikiran dan gagasan Muhammad Abid Al-Jabri dalam bukunya The Formation of Arab Nation, yakni dilatar belakangi oleh keprihatinan atas kegagalan kebangkitan Islam dan di sisi lain ambisi untuk mewujudkannya, meski telah banyak seruan dan upaya para pemikir muslim lainnya untuk mengkritisi turuts atau kebudayaan, membaca ulang dan merekonstruksinya. Namun bagi Al-Jabri beranggapan bahwa para pemikir terdahulu lebih terkesan adanya ketidakseriusan dan kecermatan ketika membaca ulang tradisi Arab Islam secara profesional, yang tampak justru sebaliknya, yaitu pembacaan-pembacaan yang masih diarahkan model-model masa lalu baik oleh kelompok tradisionalis, orientalis, sosialis, dan lain sebagainya, sehingga pembacaan kelompok-kelompok tersebut membatasi semata pada hal-hal yang ingin diungkap atau ingin dibuktikan. Berdasarkan gagasan tersebut, Al-Jabri mulai meneliti tentang
kebudayaan dan pemikiran Islam. Namun dalam hal ini dia membatasi diri hanya pada Islam Arab. Pada teks-teks yang ditulis dengan bahasa Arab tidak mencakup teks-teks non-Arab, seperti teks-teks Persia meski ditulis oleh cendekiawan Muslim. Selain itu, ia juga membatasi diri pada persoalan epistemologi, yakni mekanisme berpikir yang mendominasi kebudayaan Arab dalam babak-babak tertentu. Sebelum kita masuk ke pembahasan konsep pemikiran Muhammad Abed al-Jabri, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yakni terkait nalar. Nalar atau al-aql yakni suatu aktivitas yang memungkinkan seorang berpikir logis, yang mana akal berfungsi untuk mengingat dan sebagai alat untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Menurut Al-Jabri, nalar terbagi menjadi dua. Bagian ini berdasarkan dari teori Lalande. Yang pertama yakni nalar pembentuk atau aktif, al-aqlu al-mukawwin aw fa'il, yakni naluri yang dengannya manusia mampu menarik asas-asas umum berdasarkan pemahamannya terhadap hubungan segala sesuatu. Yang mana nalar al-mukawwin ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis atau teks yang ada. Kedua, ada nalar terbentuk. Al-mukawwan adalah sejumlah asas atau kaidah yang kita jadikan pegangan dalam berargumentasi. Dari kedua definisi tersebut, nalar Arab diartikan sebagai nalar yang terbentuk oleh budaya Arab itu sendiri. Pasti ada yang bertanya-tanya mengapa nalar Arab bukan nalar Islam. Jadi Al-Jabri tidak menjelaskan posisinya mengapa memakai sebutan nalar Arab bukan nalar Islam, selain alasan-alasan bahwa literatur yang digelutinya adalah literatur klasik berbahasa Arab dan lahir dalam lingkungan geografis, budaya, dan sosial politik masyarakat Arab. Lanjut, kodifikasi. Titik awal akal Arab, sebagaimana diketahui, ada titik bijak yang biasa digunakan sebagai permulaan penulisan sejarah Arab, yaitu masa jahiliyah, masa Islam, dan masa kebangkitan. Namun, Al-Jabri sendiri mengambil jalan lain dengan memulainya dari masa kodifikasi. Tanpa menafikan keberadaan masa jahiliyah dan produk-produknya, begitu juga pengaruh masa Islam awal dalam peradaban Arab, dengan pendapat bahwa struktur akal Arab telah dibakukan dan disistematisasikan pada masa kodifikasi tersebut, sehingga konsekuensinya dunia berpikir yang dominan pada masa itu mempunyai kontribusi terbesar dalam menentukan orientasi pemikiran yang berkembang kemudian di satu pihak dan mempengaruhi persepsi kita terhadap hasanah pemikiran yang berkembang pada masa sebelumnya. Lanjut, terkait budaya dan modernitas. Menurut Al-Jabri sendiri, budaya dapat mempengaruhi kebangkitan peradaban Islam. Jabri mengakui bahwa modernitas Eropa mampu menjadi presentasi kebudayaan universal, tetapi modernitas Eropa tidak mampu menganalisis realitas kebudayaan Arab yang terbentuk jauh di luar dirinya. Dalam hal tersebut, semua tradisi tidak dibolehkan untuk dianggap sebagai suatu yang telah objektif dan sakral, melainkan bahwa tradisi tersebut merupakan suatu hal yang harus dikonstruksikan dan disesuaikan dengan situasi masa lalu dan masa sekarang. Terkait modernitas, modernitas adalah sebuah keharusan bagi seorang intelektual selain diri sendiri supaya dia mampu menjelaskan fenomena kebudayaan serta tempat di mana modernitas itu muncul. Al-Jabri, gagasan modernitas bukan untuk menolak tradisi atau memutus masa lalu, melainkan untuk mengupgrade sikap serta pendirian dengan mengandaikan pola hubungan kita dengan tradisi dalam tingkat kebudayaan modern. Dan karena itu, konsep modernitas dapat diinterpretasikan dengan mengembangkan metode dan visi modern tentang tradisi. Contoh permasalahan budaya atau turat, saya mengambil di sini mengenai halal haram.
Contohnya yakni tahlil Maulid Nabi, kalimat Sayyidina dalam mengagungkan Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Masih banyak yang beranggapan bahwa hal tersebut adalah bid'ah karena mereka berlandasan kullu muhadatsah bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah fi annar, yakni yang artinya setiap yang bersifat baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu masuk neraka. Jadi mereka berpikiran bid'ah karena dalam tradisi tidak terdapat hal yang demikian dan mereka tidak melihat adanya nilai positif dan nilai yang baik yang tertanam di dalamnya. Padahal yang dimaksud mengenai hadis di atas yakni bukanlah semua hal yang baru, tetapi hanya jenis muhadatsah yang dibatasi oleh ungkapan kullu bid'ah dhalalah. Mengenai konsep pemikiran Muhammad Abed Al-Jabri dalam nalar Arab, yakni yang pertama epistemologi bayani, yang kedua irfani, dan yang ketiga burhani. Dalam konsep epistemologi, Al-Jabri sangat menekankan epistemologi pemikiran Arab kontemporer sebagai jalan untuk menghadapi modernitas. Pertama, mengenai epistemologi bayani. Bayani secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti penjelasan atau penyampaian. Bayani merupakan metode pemikiran khas Arab yang menekankan teks nas secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami suatu teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu penafsiran. Jadi memahami makna-makna tekstual dari ayat-ayat Al-Quran. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap bersandar pada teks. Dalam bayani, rasio dianggap mampu memberikan pengetahuan, kecuali disandarkan pada teks. Dalam sasaran keagamaan, metode bayani adalah aspek eksoterik atau syariat. Jadi, epistemologi bayani ini berpegang teguh pada suatu teks. Yang kedua, mengenai epistemologi irfani. Irfani dapat dikatakan atau diartikan sebagai ma'rifat, yang berarti berpengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman. Dan irfani sendiri tidak didasarkan berdasarkan teks seperti epistemologi bayani, tetapi pada kasyaf atau intuisi tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan, termasuk dalam praktek tersebut adalah kalangan sufisme, pemikiran Syafi'i, filsafat Ismail, filsafat iluminasi timur, dan tafsir Al-Quran yang bercorak sufistik. Irfani sendiri adalah penelitian dan perenungan yang mendalam disertai dengan penajaman hati nurani yang dibangun melalui munajat wa taqarrub ilallah, banyak melaksanakan ibadah masyaallah, tadabbur Al-Quran, dan berakhlak karimah dalam upaya penguatan potensi kecerdasan spiritual. Yang ketiga yakni epistemologi burhani. Burhani berasal dari bahasa Arab yang berarti sebuah pembuktian. Jadi mencari pengetahuan dengan adanya pembuktian. Burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio atau akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Bahkan dalil-dalil agama hanya bisa diterima sepanjang sesuai dengan logika rasional. Pendekatan ini menjadikan realitas teks maupun konteks sebagai sumber kajian. Realitas tersebut meliputi realitas alam, sejarah, dan sosial maupun realitas budaya. Dalam epistemologi ini, teks dan konteks berada dalam satu wilayah yang saling berkaitan. Teks tidak berdiri sendiri, ia selalu terkait dengan konteks yang mengelilingi dan mengadakannya, sekaligus konteks dari mana teks itu dibaca dan ditafsirkan. Contohnya seperti
memahami makna-makna ayat Al-Quran dan tekstualisasikan dengan realitas sosial yang ada. Dari ketiga konsep nalar epistemologi tersebut, yakni dapat disimpulkan, yakni epistemologi bayani dalam mencari pengetahuan bersumber pada teks dan wahyu. Epistemologi irfani mencari pengetahuan dengan bersumber pada pengalaman dan eksperien. Yang ketiga, epistemologi burhani mencari pengetahuan dengan bersumber pada akal dan rasio. Terkait hal tersebut, Muhammad Abed Al-Jabri semata-mata tidak terpacu pada satu konsep nalar epistemologi saja, tapi dari ketiga konsep epistemologi tersebut dipakai untuk menggali atau mencari tahu kebenaran atau fakta berupa tradisi maupun sejarah yang masih disembunyikan oleh para pemikir barat maupun yang masih tenggelam. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai review buku The Formation of Arab Nation, Text Tradition, and the Construction of Modernity in the Arab World karya Muhammad Abed Al-Jabri. Kalian boleh mengkritisi penjelasan dari saya melalui kolom komentar di bawah. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.